Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Syafindra. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Anggota kelompok saya dengan saya sendiri, Mutia Syafindra, Anissa Yulia, Dinda Yolanda. Saya akan membahas sedikit makalah kami Ulumul Quran yang berjudul Pengertian Mukjizat dan Ihzal Al-Quran. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian mukjizat dan ihzal Al-Quran. Ihzal Al-Quran adalah di mana kata diambil dari kata ihzal berarti kelemahan atau menjadi tidak mampu. Secara etimologi, kata mukjizat berasal dari bahasa Arab yang artinya kelemahan. Dalam akidah Islam dimaknai sebagai suatu peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seperti nabi dan rasul. Mukjizat dalam Islam merupakan kejadian luar biasa atau kelebihan di luar akal manusia. Allah mengirimkan mukjizat hanya terdapat pada nabi dan rasul. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Unsur-unsur mukjizat. Unsur-unsur mukjizat terdapat 4. Yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Kedua, terjadi atau dipaparkannya oleh seseorang yang mengaku nabi. Ketiga, mendukung tantangan terhadap mereka yang meragukan kenabian. 4. Tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Sekian dari saya dan akan disambung oleh kelompok saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Yolanda akan menyambungkan materi dari Mutia Syafrinda tentang tahapan-tahapan tantangan Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar. Al-Quran merupakan kalam yang bersifat abadi. Al-Quran mengandung nilai-nilai dan ajaran yang benar dan sangat aplikatif serta konseptual yang menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Itulah bukti bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang benar. Bukti kebenaran lainnya adalah hingga saat ini tidak ada yang bisa membuat kitab yang menyamai Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah memberikan 3 tantangan kepada manusia untuk membuat yang seperti Al-Quran. Yang pertama, Allah menantang untuk manusia membuat satu kitab yang seperti Al-Quran. Yang kedua, Allah menantang manusia untuk membuat 10 surat yang seperti Al-Quran. Yang ketiga, Allah menantang untuk membuat satu surat yang seperti surat dalam Al-Quran. Upaya-upaya menandingi Al-Quran. Upaya menandingi Al-Quran telah dilakukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan masih terus berlangsung hingga sekarang ini, bahkan hingga waktu yang tidak terbatas. Mula-mula Allah menantang manusia dan bahkan dipersilakan untuk bekerja sama dengan jin sekalipun, supaya membuat kitab dan bacaan yang sepadaan dengan Al-Quran secara keseluruhan. Para pengingkar Al-Quran dipersilakan supaya membuat karya yang serupa dengan Al-Quran. Berikut merupakan tahapan-tahapan untuk menjawab penolakan orang-orang terhadap Al-Quran sebagai wahyu Allah. Yang A. Rasulullah SAW meminta penantangnya mendatangkan kitab semisal Al-Quran secara keseluruhan. Yang B. Rasulullah SAW meminta penantangnya mendatangkan 10 surat yang menyamai dengan surat-surat yang ada di Al-Quran. Yang C. Rasulullah SAW meminta penantangnya mendatangkan satu surat saja yang menyamai surat dalam Al-Quran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Yulia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Dinda Yolanda, yaitu aspek-aspek ijza Al-Quran. Syekh Manak Khalil dalam Mabahits fil Ulumil Quran menjelaskan ada 3 kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran. 1. Kemukjizatan bahasa. Al-Quran turun di tengah-tengah masyarakat yang kaya akan sastra. Banyak sekali yang menguasai sastra di sana. Namun seketika Al-Quran diturunkan, seakan semuanya bungkam. Sebenarnya Al-Quran tidak keluar dari aturan syair mereka, baik huruf, lafaz, susunan maupun uzlubnya. Tetapi keindahan uzlub semuanya tertera di Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran memiliki tahapan tertinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya.
Yang kedua, kemukjizatan ilmiah. Kemukjizatan ilmiah dalam Al-Quran bukan terletak dalam teori yang selalu berubah, akan tetapi terletak pada dorongan untuk senantiasa berpikir dan menggunakan akal kita. Yang ketiga, kemukjizatan tasyri'. Kemukjizatan bahasa bersama kemukjizatan ilmiah dan tasyri' ini akan selalu eksis selamanya. Tidak ada satu orang mengingkari hal tersebut, dan tidak ada yang dapat menyayangi seisi Al-Quran, bahkan satu ayat pun. Kesimpulannya, pandangan ulama mengenai kemukjizatan Al-Quran sebenarnya meninjau hal itu berdasarkan keilmuan yang mereka miliki. Perbedaan itu disebabkan oleh keilmuan yang mereka miliki berbeda-beda antara satu ulama dengan ulama lainnya.